Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas dan ngobrol-ngobrol tentang sebuah pertanyaan. Bang, kapan sih waktu yang tepat ya untuk membeli saham buat investasi? Nah, kalau teman-teman mau beli saham buat trading kan, ya masuk bisa lihat Bitover. Kalau mau buat swing, belilah di support gitu ya. Udah sering kita jelasin lah kalau dibuat swing dan trading gitu ya. Nah, kalau investasi ini mungkin saya belum pernah guys bikin ya. Nah, ini ada beberapa kriteria kalau menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi ada beberapa kriteria untuk saham itu bisa diinvest. Nah, kalau kita ngomong invest, itu harus minimal banget tuh setahun. Nah, kalau teman-teman itu mau invest, itu teman-teman harus niat ngeholdnya setahun. Nah, dari dividen ke dividen. Seperti itu guys. Nah, itu namanya invest. Kalau teman-teman beli saham terus jualnya sebelum 1 tahun, nah itu masih kategorinya swing panjang. Kayak gitu guys ya. Nah, terus kapan waktu yang tepat untuk beli? Nah, kalau menurut saya guys, ya sekarang ini. Nah, kalau teman-teman mau investasi, itu teman-teman wajib ngelihatnya jangan IHSG. Karena IHSG ada saham brand aman, cuan, yang dia nggak masuk LQ45. Aman masuk LQ45 ya kalau aman ya, brand kan belum. Nah, saham-saham gede itu mempengaruhi IHSG. Tapi teman-teman harus lihatin ini aja, yaitu LQ45 teman-teman. Dan kapan saatnya beli ya? Di saat ini. Kalau sekarang nih ya di saat ini. Kalau di bulan-bulan ini ya di saat ini. Kenapa? Karena LQ45 itu lagi di bottom. Kalau kita lihat di sini teman-teman, LQ45 itu harganya udah 800-an. Itu udah di bottom. Waktu di pandemi gelombang kedua itu juga di 800-an. Pandemi gelombang kedua teman-teman ingat tahun 2021 itu juga drop juga si market gitu ya, dan LQ45 juga di 800-an. Dan sekarang berarti kalau kita lihat dari LQ45-nya aja guys, itu berarti saham-saham blue chip-nya itu lagi di bawah semua. Saham-saham bagusnya lagi pada diskon. Hampir semua saham bagus itu lagi diskon untuk saat ini kalau kita lihat dari LQ45 ini. Nah, terus cara milih sahamnya gimana? Karena memang ini hampir semua saham kan hampir semua saham bagus kan lagi diskon. Nah, terus milihnya gimana, teman-teman ya? Nah, sebelum kita lihat milihnya, saya ngasih fakta, guys. Jadi mungkin teman-teman itu pada takut nih. Udah beli saham kok masih turun lagi. Mau beli saham takut turun. Gitu, guys ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di bursa kita ya, di contoh terutama LQ45 ini kan saham blue chips. LQ45 itu sebenarnya sideways loh. Sideways dari tahun 2014. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang nih 2024. Berarti berapa? 10 tahun teman-teman. 10 tahun iya saham-saham blue chip itu nggak gerak. Jadi zamannya Pak Jokowi guys. Saham itu sebenarnya nggak gerak loh. Nah, saya nggak ngejelekin pemerintah ya. Cuman kita lihat faktanya ya seperti ini. Nggak ada perkembangan perusahaan di Indonesia berdasarkan harga sahamnya di zamannya Pak Jokowi.
nggak gerak, naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi istilahnya sideways aja seperti itu, guys. Jadi dari tahun 2014 awal. Ya, di sini kita lihat ya, ini fakta di sini teman-teman. Nah, tapi guys ya, kalau kita lihat faktanya juga, IHSG setiap dia bentuk gelombang bawah ya, kok IHSG LQ45 ya, setiap dia bentuk gelombang bawah dia selalu naik. Nah, jadi kalau mau investasi itu ya ini saat LQ45 itu di bawah. Nah, ini pilihlah sahamnya. Nanti cara pilihnya kita akan kasih tahu. Cuman ya saat yang tepat ya saat ini nih. Saat dia di gelombang bawah kayak gini nih, beli buat investasi kayak gitu, guys. Jangan belinya di atas. Nah, kalau teman-teman beli saat LQ45 di 1000-an, nah, BBRI di harga 6.000 misalnya kan, BPCA di harga 9.000-an lebih tinggi ya, 10.000 mungkin. BMRI di harga 8.000, BBN di berapa? Di atas semua, Telkom di 4.000. Nah, itu kalau menurut saya sih ya sah-sah aja kalau buat investasi, tapi ya alangkah baiknya ya, semakin bagusnya teman-teman dapat nilai atau AVG perusahaan bagus tersebut itu di harga bawah, biar kita itu dapat profitnya lebih besar nantinya kayak gitu, guys. Nyontohin satu saham yaitu saham Telkom. Nanti teman-teman bisa nerapin cara ini ke saham-saham yang lain juga ya, nggak mesti Telkom ya, bisa teman-teman bisa terapin di semua saham yang bagi dividen di atas 5% rata-ratanya. Dihitung aja kayak gini caranya ya. Nah, misalnya nih Telkom, kita ngomong Telkom ya. Teman-teman bisa lihat di RTI berapa perkiraan dividennya ya, 3 tahun ke belakang nggak masalah. Nah, kemarin tuh Telkom itu bagi dividennya 178,5. Nah, ini dari laba 2023 toh. Nah, kemarin di berapa nih? Langsung perhatikan pas Kamdet-nya. Kamdet Telkom itu di sini, teman-teman. Nah, ini kan Kamdet terus ini X-date. Nah, kalau ada D ini berarti X-date. Nah, berarti sebelum D ini Kamdet-nya. Nah, teman-teman lihat di Kamdet. Nah, ini Kamdet di harga berapa? 3.100. Nah, kita hitung teman-teman ya. Dividen Telkom itu adalah 178,50. Kita lihat ya. 178,5 ya. Terus dibagi bener ya. 3.100. Nah, kayak gini, guys. Kali 100. Nah, berarti dividen yield Telkom itu udah 5,7 di tahun 2023. Bener ya? Ya catat nih, 5,7. Nah, 2023 5,7. Nah, kita lihat di tahun 2022. Nah, kita lihat ya di tahun 2022. Di sini, teman-teman. Nah, ini kan D, kelihatan ya di sini D. Nah, berarti hari sebelum D itu Kamdet-nya. Berarti Kamdet-nya di 4.150. Nah, dividennya berapa? Dividennya adalah 167,60. Nah, kita masukin 167,6 ya. Dibagi waktu dia Kamdet di 4150. Bagi 4150. Nah, dikali 100. Oke, berarti dividen Telkom di tahun 2022 itu cuma 4%. Nah, kita catat 4% doang ya dividen Telkom di tahun 2022 ya. Nah, terus selanjutnya di tahun 2021, laba 2021 Telkom bagi dividennya 150 ya, anggaplah seperti itu. Nah, kita lihat aja di sini Kamdet-nya di harga berapa. Nah, Kamdet-nya di sini teman-teman. Nah, di sini karena laba 2021 kan dibaginya 2022 toh. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Kamdet-nya teman-teman. Kamdet-nya di harga 4250. Nah, kita lihat di sini 150 dibagi 4250 kali 100. Bener gak sih? 150 toh, bener. 150 dibagi sini 4250 sama dengan cuman 3,5 ya. 3,5%. Nah, kita rata-rata teman-teman. Nah, ini rata-rata ya, kita rata-ratain berarti 5,7 ini yang dividen yang kemarin. Terus tahun kemarinnya lagi 4 ya, ditambah lagi 3,5. Nah, sama dengan dibagi 3. Nah, berarti rata-rata dividen Telkom 3 tahun terakhir itu 4,4% doang, masih under 5 ternyata, guys. Nah, kita hitung kira-kira guys ya, berapa dividen saat ini kalau kita mengaca ke tahun lalu. Nah, tahun lalu itu dividen Telkom adalah 178. Nah, tapi teman-teman kan nggak bisa tuh ngelihatin nyamain sama tahun lalu. Kemungkinan sih akan sama ke tahun 2021. Lihat ya. Di sini kan IPS kuartal 1-nya 61. Sama kayak tahun 2021. Berarti kita anggap dividen Telkom di tahun depan 150 juga.
Nah, kita masukin teman-teman 150 ya. Dibagi harga yang sekarang, guys. 150 dibagi harga yang sekarang yaitu 2850. Nah, 150 dibagi 2850 kali 100. Nah, berarti dividen Telkom, kalau teman-teman nyimpen Telkom di harga yang sekarang, itu teman-teman akan dapat dividen yield itu 5,2. Berarti masih di atas rata-rata yang 4,4, bener nggak? Nah, ini udah bisa dicicil teman-teman untuk si Telkom. Nah, seperti itu ya cara ngitungnya, guys. Jadi sebenarnya Telkom ini ya udah bisa dicicil lah untuk saat ini ya, karena masih di bawah rata-rata dividennya. Nah, terus targetnya kemana? Ya targetnya ke harga rata-rata dividennya. Nah, berarti di harga yang berapa? Nah, kita hitung teman-teman. Rata-rata dividen 3 tahun terakhir kan 4,4 tuh. Nah, kita hitung aja. Misalnya nih, di 3.500, ya 150 misalnya, dibagi 3.500. 4,2, berarti di bawah itu ya. 150 dibagi 3.400. 4,4 kali 100. Berarti target, bener ya 4,4. Target Telkom adalah 3.400 kalau kita ngacu pada rata-rata dividen 3 tahun ke belakang. Di sini teman-teman targetnya. Nah, pas ya, nutup gap ya. Lihat tuh. Kayak gitu, guys. Masuk bisa terapin ke saham-saham yang lain. Kayak gitu ya caranya. Jadi, kalau teman-teman investasi Telkom ya, terus udah ini udah di bawah rata-rata dividen 3 tahun terakhir, ambil. Nah, terus target jualnya ke berapa? Kalau teman mau invest, berarti target jualnya adalah di sekitaran 3.400. Nah, di harga 3.400 itu Telkom akan dapat rata-rata dividennya selama 3 tahun terakhir. Nah, berarti targetnya ke situ 3,4 kalau mau invest. Dan kalau misalnya saya yakin bisa ke sini. Kalau mau nunggu setahun ya, ke depannya kayak gitu, guys. Nah, mungkin cuma sebenarnya masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.